Bismillah, Assalamualaikum Tony FS kembali membacakan sebuah kisah nyata dari tim cerita emak Kos Genderuwo. Aku diajak enak-enak. Kiriman cerita dari Teh Vivi di Bandung, Jawa Barat. Dan ini dia selengkapnya. Kali ini kita dapat cerita baru dari seorang cewek asal Bandung. Mojang Bandung, kita panggil saja Vivi. Ngomong-ngomong, Vivi ini bukan nama aslinya ya, karena narasumber minta untuk disamarkan saja beberapa hal, termasuk namanya dan kampusnya. Vivi ini sekarang masih aktif tercatat sebagai mahasiswi semester akhir di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Saat itu masih tahun 2021 ya. Sebenarnya Vivi ini aslinya dari Magetan, Jawa Timur, tapi dia dapat beasiswa full untuk kuliah di universitasnya ini. Jadi otomatis dia merantau lah tuh dari Magetan ke Bandung. Dan inilah cerita Vivi saat dia masih baru-baru tinggal di Bandung. Saat itu sekitar masih baru 2 tahunan dia di sana. Selama di Bandung, Vivi ini sempat tinggal di asrama yang disediakan kampusnya. Lebih kurang 1,5 tahun lah. Lalu sisanya dia ngekos di salah satu rumah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Awalnya dia tidur di asrama, tapi karena penjagaannya terlalu ketat dan bukan Vivi banget, makanya dia milih untuk kos sendiri. Dia minta izin lah ke orang tuanya dan disetujui dengan keputusan dia. Untuk informasi ya, meskipun Vivi terkenal mahasiswi yang dibilang pinter, tapi sifatnya bertolak belakang. Seperti yang kita tahu, kalau kita ada teman yang terkenal pinter, pasti sifatnya nggak jauh-jauh dari kata kutu buku ataupun pendiam alias introvert kan. Nah, sedangkan Vivi ini justru anaknya ekstrovert parah dan cukup rebel banget gitu. Katanya, aku menjadi anak pintar itu hanya sebatas tuntutan orang tua aja. Selebihnya ya aku tetap dugem, ngerokok, dan ewe-ewe sama cowokku. Gila gak nih? Ya Allah. Kamu yang sok menghakimi, diemlah, urusan-urusan dia katanya. Tapi kan azabnya kan kita yang tanggung, ya gak sih? Wow, alam dah. Kita lanjut. Betul tuh, itu pernyataan yang keluar sendiri dari mulut Vivi dan tidak ada yang kita tambah-tambahin. Ya tetap dugem lah, ngerokok, dan itu tuh sama cowoknya. Kita awalnya kaget, tapi tim cerita emak sedikit banyak mulai paham kalau ternyata Vivi ini anaknya emang ceplas-ceplos dan ngomongnya suka jujurnya kebangetan. Ini nih contoh orang yang gak munafik kayak gini nih. Beda yang diam-diam tiba-tiba tekdung. Biasanya yang kayak Vivi ini tipe-tipe orang yang kalau sekali nyindir nyelekitnya sampai ke ubun-ubun dan bawaannya pengen berak mulu tiap deket dia. Canda ya Mbak Vivi ya. Soalnya jujur, aku sendiri kayak gitu nih. Maksudnya emak kayak gitu, gak suka peres-peres gitu maksudnya. Tapi sekali nyindir suka banyak yang kesindir gitu. Padahal tim cerita emak ini ngomongnya random, gak bermaksud buat satu orang itu doang. Oh ya, Vivi ini juga punya roommate atau teman sekamar selama di asrama. Tentunya cewek lah ya. Nengers lu. Namanya kita panggil saja Suci. Suci ini asalnya dari Gresik, Jawa Timur, dan Suci ini juga termasuk salah satu mahasiswi yang dapat beasiswa full kayak Vivi. Tapi entah kenapa, saat Vivi mau ngekos, dia juga ikut ngekos. Cuma kos-kosannya mereka beda. Kalau Suci ini lebih memilih ngekos di tempat yang penjagaannya ketat, sedangkan Vivi di tempat yang enggak ada penjagaannya. Jadi berasa kayak rumah sendiri yang bisa keluar masuk seenak udelnya. Karena so pasti hampir 1 minggu 2 kali ya Vivi bakalan clubbing dan pulangnya bungkus. Katanya sih gitu. Jujur kita bingung maksudnya apaan nih, bungkus itu apa. Teman-teman terjemahin, tafsirin sendirilah ya. Terus kadang dia pulang dalam kondisi setengah mabok dan bahkan juga sering kondisi mabok total. Tapi pas bangun-bangun dia udah gak pakai baju sama sekali dan sebelahnya tahu-tahu ada kondom aja gitu. Tapi bagi dia itu adalah hal yang wajar. Entah apa yang ada di pikiran Vivi. Bingung Teman-teman jujur nih ya, pas waktu kita telepon dia cerita kayak gini tuh nyantai banget sumpah ngomongnya. Katanya dia sengaja aja kirim ceritanya nggak lengkap biar kita telepon dan penelponnya jadi juga request pula, yaitu kudu si Dimas gitu. Kayaknya Mbak Vivi naksir sama Dimas nih.
Oh ya, Dimas lagi tanggal sekarang ya, per bulan Desember ya, itu lagi mengalami musibah tuh, kecelakaan. Mudah-mudahan Dimas sehat kembali ya, amin. Dimas yang antara setengah ilfil atau bagaimana ya, iyain aja tuh, karena demi kerjaan juga kan. Buat tim cerita ama harus profesional, ya kan. Jadi kita harus tetap pasang badan, tapi tetap telepon, bukan pakai nomor pribadi Dimas ya. Yang ada Dimas malah ngambek ke tim cerita ama nih. Jadi kita udah jelasinnya dari awal kalau semua yang kita tulis ini emang benar-benar keluar dari mulut Mbak Vivi. Dan dia juga minta ditulis apa adanya. Justru kalau nggak apa adanya malah dia bakal marah. Ya udah, sekarang kita wujudkan kemauan dia ini. Katanya biar yang sama kayak dia bisa ngambil pelajaran dari kisahnya. Jangan ngejudge dulu teman-teman ya. Tunggu sampai kisah ini selesai. Insya Allah ada hikmahnya. Lanjut. Kosan Vivi ini sebenarnya kos-kosan rumah tangga. Aku nggak paham ya sama sistem kos-kosan. Setahu aku meskipun kos rumah tangga kan tetap nggak boleh bawa laki kan yang bukan suaminya masuk ke dalam kos. Tapi Vivi ini gampang banget masukin laki ke dalam kosnya. Coba kalian yang ngekos mungkin bisa tambahin info di kolom komentar ya. Jadi kos-kosan Vivi ini 3 lantai. Per lantai itu ada 10 kamar. Jadi total keseluruhan 30 kamar. Khusus lantai bawah itu untuk rumah tangga. Baru lantai 2 dan 3 campuran. Cukup berat sih menurut aku tempat kos ini. Vivi dapat info tentang kos ini juga dari temennya yang dulu pernah kos di situ, tapi karena udah nikah jadi ngekos lagi. Maksudnya nggak ngekos gitu karena udah nikah ya. Kos-kosan ini cukup high class, full AC, kamar mandi dalam, TV LED, kasur spring bed, lemari, dan setiap kamar ada balkon. Ada juga fasilitas itu ya, parkir ya. Selain itu juga ada fasilitas mbak yang cuci dan setrika baju untuk anak-anak kos yang single, bukan rumah tangga, setiap hari Rebo dan Sabtu. Kata Vivi, worth it lah bayarnya karena dia juga per bulannya bayar sampai hampir 1,5 juta rupiah di Bandung nih. Sebenarnya Vivi mau pilih yang di bawah, tapi berhubungan khusus rumah tangga dan kebetulan juga udah full, jadi dia kedapetan kamar di lantai 3, kamar nomor 22. Ngomong-ngomong, kamar Vivi ini sebelahnya pas adalah tangga akses naik turun. Suatu hari ceritanya Vivi masih baru ada 2 hari stay di kos itu, dan penghuni di lantai 3 cuma 4 orang termasuk dia. Dia juga belum kenalan kan, jadi masih awkward gitu. Sedangkan di sisi lain dia boring dan gak tahu mau ngapain. Akhirnya dia putusin makan mie aja sama nonton drakor. Dia ambil mie dari kulkas dan beberapa komponen lainnya kayak bakso dan sosis. By the way, aku lupa nyebutin ya kalau setiap kamar di lantai 2 dan 3 ada mini kulkas di setiap kamarnya. Tuh fasilitas lagi tuh. Tapi dapurnya untuk lantai 2 dan lantai 3 dapur bersama. Lokasinya ada di pojokan lorong. Dia keluar kamar lalu ke dapur untuk bikin mie. Saat dia ngelewatin lorong dan mau sampai dapur, dia dikejutkan dengan sosok cowok yang keluar dari dalam kamar yang lokasinya dekat dengan dapur. Dia nggak tahu kalau ternyata penghuni di lantai 3 ini juga ada cowoknya, karena dia mikir 3 penghuni lainnya itu cewek semua. Disitulah mereka ngobrol sama Vivi bikin mie. Obrolan mereka semakin malam dan semakin larut dalam obrolan. Pastinya Vivi sudah tidak takut lagi. Vivi ngerasa ada perasaan yang beda sama cowok ini. Vivi bilang cowok ini ganteng dan wangi banget. Terus kalau ngomong itu lembut sampai dia kelewat batas. Setelah Vivi bikin mie, dia niat mau pamit balik ke kamar. Dan gak taunya cowok ini minta ikut. Sebut saja namanya Adit. Karena Adit yang terus-terusan mohon-mohon, akhirnya dibolehin lah itu sama Vivi untuk ikut. Sampai di kamar Vivi nyalain film sambil makan mie di atas kasur. Sedangkan Adit duduk di sebelahnya sambil liatin dia. Tiba-tiba Adit ini ambil mangkok Vivi dan ditaruh di meja. Tahu-tahu Adit ini langsung peluk Vivi dan tak lama mereka berciuman. Vivi yang larut dalam suasana akhirnya ya begitu. Aduh, gitu amat ya. Enggak taunya udah pagi dan jam bekernya bunyi. Vivi kaget langsung kebangun dengan tanpa busana dan melihat Adit udah pergi dari kamarnya. Dia cuma tersenyum sambil bilang, Adit jago juga ya. Mohon maaf ya jika kurang berkenan teman-teman, karena tim cerita mah cuma mau nulis sesuai dengan yang disampaikan narasumber aja, nggak lebih ya. Mohon maaf nih. Dan singkat cerita dia mandi, ganti baju, dan berangkat ke kampus karena jam 10 dia ada kelas. Tapi sebelum dia berangkat, dia berniat mau cuci dulu piringnya semalam yang di dapur itu.
Saat dia di dapur, dia iseng melihat ke arah kamar Adit dan ternyata kamarnya udah gelap. Pikirnya Vivi, Adit udah berangkat kuliah. Karena emang saat kenalan dengan Vivi, bilangnya kuliah dan semester akhir di salah satu kampus, tapi beda universitas sama Vivi. Kembali ke Vivi, ya udahlah, Vivi lanjut mau cuci piring. Tapi saat dia cuci piring, tengkuk belakangnya itu kerasa kayak ada yang niup gitu. Tapi pas dia noleh, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Vivi jadi merinding dan lari turun ke bawah. Saat di lantai 2, dia ketemu sama cewek yang Vivi kenal. Kebetulan adalah seniornya yang ternyata ngekos di situ juga. Panggil aja temannya ini namanya Ayu. Ayu ini tanya ke Vivi, "Kamu kenapa kok mukanya ketakutan gitu?" Terus Vivi jawab, "Enggak apa-apa kok kak." Ayu terus lanjut ngomong, "Wajar kok, anak-anak di lantai 2 juga kalau ada udah pada pulang semua, aku juga sering ngerasain kayak yang kamu rasain. Maklum, di lantai 2 kan yang semester akhir cuma aku dan yang lainnya mahasiswa baru semua." Di situ Vivi merasa bingung dan tanya ke Ayu, "Hah? Maksudnya gimana ya kak?" "Kamu kan sendirian di lantai atas, Vi. Jadi wajar kalau kamu ngerasa parno gak jelas. Karena aku juga sering ngalamin. Toh namanya juga kos-kosan, Vi," jawab Ayu santai. Terus Vivi kaget dan bilang, "Aku gak sendiri kok. Di lantai 3 juga ada satu cowok dan namanya Adit." Sekarang Ayu yang dibuat kaget. "Nggak mungkin, Vi. Karena di lantai atas itu cuma ada 4 orang, yaitu kamu, Sekar, Ningrum, dan Sinta. Sama sekali nggak ada cowoknya. Halu kamu, Vi." Vivi ngotot bilang nggak mungkin. "Nggak mungkin kak, Adit itu ada dan kamarnya deket dapur itu." Terus Ayu dengan santai jawab, "Ah, kamu bener-bener ngaco, Vi. Orang jelas-jelas kamar sebelah kanan kalau dari arah naik yang deretan dapur itu masih kosong semua kok. Dan yang ada penghuninya itu deretan kamar kamu. Kalau kamu nggak percaya, tanya ibu kos." Terus Adit yang semalam enak-enak, Adit siapa dong? Vivi yang dengar itu antara percaya sama enggak. Karena semalam dia kan habis enak-enak sama sosok Adit ini. Lah, kalau Adit bukan manusia, terus siapa? Dia langsung ke arah rumah ibu kos untuk tanya. Ternyata apa yang disampaikan ibu kosnya ini sama kayak yang disampaikan Ayu. Seketika dia nangis, bingung, dan gak tahu mau ngomong apa. Karena baginya itu pengalaman dia pertama kalinya enak-enak dengan sosok tak kasat mata. Ceritanya belum sampai di sini aja teman-teman. Masih ada nih cerita serunya. Karena hari itu dia masih takut pulang ke kosan, dia mutusin untuk clubbing. Dan gak taunya di klub, dia kenalan sama cowok. Tapi kali ini cowok-cowok bener-bener manusia ya. Mabok bareng lah tuh mereka di klub. Setelah kondisi mereka udah mabok berat, entah kenapa Vivi malah ajak cowok ini pulang ke kosnya. Tiba-tiba dia jadi lupa sama kejadian sebelumnya gitu aja. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam kamar Vivi. Biasa dong, cowok atau cewek mabuk terus anu-anu gitu. Ya, cewek bungkus cowok nih. Pas anu-anu Vivi ini posisinya di atas. Ngomong-ngomong ini emang bener-bener yang ceritain Mbak Vivi posisinya dengan detail. Jadi kita cuma nulisin aja teman-teman. Entah kenapa saat dia begitu rambutnya kayak ada yang ngejambak dari belakang. Sampai dia kepental jatuh di bawah kasur. Antara masih setengah sadar, Vivi ini marah-marah dan malah mengumpat. Di sisi lain dia ngelihat cowok yang tadi sama dia udah ketakutan enggak jelas sambil pakai baju lalu pamit pulang ninggalin Vivi gitu aja di kamar. Padahal belum tuntas katanya. Nanggung dong. Entahlah sepertinya dia pingsan dan bangun-bangun udah jam 12 siang. Dia mandi dan keluar untuk cari makan sama ngobrol bareng temennya karena dia masih paranoid. Tahu dia kondisinya masih sendiri karena ketiga penghuni yang lain masih pulang ke rumah masing-masing. Saat dia di kafe dapat kenalan lagi cowok dan kejadian dengan cowok sebelumnya terjadi. Lalu hal-hal aneh juga terulang kembali. Jadi si sosok Adit ini cemburu mungkin ya. Dan kejadian itu terus berulang-ulang sampai dia mikir, apa sosok penghuni kos ini gak suka
kalau ada cewek bawa cowok ke kosnya. Tapi kata ibu kos nggak apa-apa, dan katanya Ayu juga nggak apa-apa, karena si Ayu juga sering bawa cowoknya ke kos. Tapi cowok itu pacarnya beneran ya, bukan cowok beda-beda kayak cowok-cowoknya si Vivi ini. Sebulan lamanya dia kos di situ. Bersamaan dengan itu juga, kamar di lantai 3 udah penuh dan ramaian, nggak kayak sebelumnya. Bahkan kamar tempat Adit keluar juga udah ditempati oleh mbak-mbak karyawan bank swasta. Dan gak ada kejadian apa-apa. Tapi kejadian horornya itu gak berhenti sampai di situ. Suatu hari Vivi ini ceritanya lagi kepengen, karena selama ini dia hanya fokus sama kuliahnya doang dan udah jarang dugem. Jadi dia gak tahu mau sama siapa, karena sejak kejadian itu gak ada yang mau main ke kosnya. Padahal dia sendiri gak tahu sosok yang narik dia itu siapa, dan yang bisa ngeliat itu ya cowoknya doang. Terus iseng lah itu Ayu buka situs dewasa tuh di handphonenya, dan dia pun mulai ya begitulah, tahu sendirilah. Dia pastiin kalau saat itu dia benar-benar sendiri. Saat dia kasih gituan sendiri, tahu-tahu maaf, pantatnya itu terasa ada yang ngebelai-belai gitu. Dia kaget, tapi karena udah terlanjur enak katanya, dia terusin tuh. Kejadian itu terus berlanjut. Dan terus bahkan sampai setahun dia kos di sana, itu masih terjadi. Dan si Vivi menikmatinya. Entah tiba-tiba datanglah malam, ada yang ngebelai-belai dia, grepe-grepe gitu. Ada yang ciumin dia, atau bahkan tiba-tiba itunya berasa kayak dimasukin. Tapi ya lagi-lagi karena dia merasa keenakan, jadi dia kayak berasa hilang akal sehat gitu. Kata Vivi sampai dia hilang rasa kalau harus enak-enakan sama cowok. Maksudnya cowok yang manusia gitu. Sampai di suatu hari dia iseng main ke tempat kafe temennya. Terus dia disamperin sama cewek yang mungkin usianya tidak terpaut jauh dari dia. Cewek itu gak nyebutin namanya, cuman dia bilang, "Kamu dalam situasi bahaya, karena kamu sudah menjalin pernikahan gaib dengan sosok itu. Sampai kapanpun kamu tidak bisa lepas dari dia, kecuali kamu mati." Vivi yang kaget terus tanya, "Sosok itu siapa?" Dan cewek itu ngejawab, "Genderuwo yang ada di belakang kamu." Seketika bulu kuduknya merinding, dan dia tersadar dengan apa yang dialaminya akhir-akhir ini. Dan dia akhirnya sadar bahwa semua itu tidak wajar. Dari situ dia panik, gak tahu harus gimana. Tapi cewek yang ngeberitahunya coba menenangkan Vivi dengan bilang, "Aku punya cara, tapi aku tidak bisa menjamin kamu bisa atau enggak lepas dari dia. Tapi setidaknya orang ini sudah berpengalaman menghadapi orang-orang yang seperti kamu." Dibarengi dengan cewek ini yang menyerahkan sebuah kertas yang bertuliskan sebuah alamat dengan nama Pak Cokro. Lalu cewek itu dipanggil sama mamahnya, dan mereka keluar dari kafe temannya Vivi. Tapi mata cewek ini masih terus ngeliat ke arah Vivi, dan lebih tepatnya ke arah sosok belakangnya Vivi. Karena Vivi yang terlalu ketakutan, dia pun pinjam mobil temennya lalu pergi langsung ke alamat yang ditulis dengan bantuan Google Maps hari itu juga. Bahkan saat perjalanan Vivi mengalami banyak hal aneh. Entah yang tahu dia ngantuk, terus tiba-tiba hampir nyerempet, bensinnya yang awalnya masih full tahu-tahu udah mau habis, dan banyak 2 kali kempes, tapi gak ada paku yang nancep sama sekali. Aneh banget. Tapi alhamdulillahnya Vivi sampai di rumah Pak Cokro dengan selamat, meski hari sudah gelap, dan itu pun dibantu dengan warga sekitar, karena emang rumah Pak Cokro ini masuk area perkampungan warga dan banyak banget kebun tehnya. Sesampainya Vivi di sana, dia disambut hangat oleh Bunia, yang tak lain adalah istri dari Pak Cokro. Dan tak lama Pak Cokro keluar dengan kursi roda. Ternyata Pak Cokro ini penglihatannya mengalami kebutaan sejak lahir. Meskipun begitu, Pak Cokro tahu maksud dan tujuan dari kedatangan Vivi dengan bilang, "Oh, tamu usulan dari Mbak Ulfa. Itu loh Bu, anaknya Bu Rosalin yang mata batinnya minta ditutup. Tapi saya menolak, karena emang saya tidak mau menentang kuasa Allah. Itu memang anugerah untuknya, dan anugerah itulah yang mengantar Mbak ini ke rumah saya," ucapnya ke arah istrinya dan Vivi. Vivi berpikir mungkinkah cewek yang dia temui itu bernama Ulfa? Entahlah.
Lalu Vivi diberi teh hangat dan beberapa cemilan oleh Bunia. Pak Cokro minta izin untuk memegang tangan kanan Vivi. Saat Pak Cokro memegang tangan Vivi, beliau bilang, "Kamu tidak sengaja membuat pernikahan dengan iblis, tempat asramamu sebelumnya. Dia mengikutimu karena dia merasa tertarik dengan keseharianmu yang suka tidur dengan tidak memakai busana. Benar kan kalau sebelumnya kamu tinggal di asrama dengan teman satu kamar perempuan juga?" Vivi cuma menjawab, "Betul, Pak." Pak Cokro langsung tersenyum dan meneruskan bicaranya. "Besok kamu temui temanmu dan tanyakan apa saja yang ingin kamu tanyakan tentang sosok ini. Tapi itu besok, karena sekarang kamu harus tinggal dulu di sini malam ini karena sudah malam. Sedangkan sosok itu sudah siap membawamu ke alamnya." Membawa ke alamnya gimana, Pak?" tanya Vivi keheranan. Pak Cokro membalas dengan berbisik ke arah Vivi, "Dia ingin membuatmu kecelakaan dan meninggal malam ini juga. Kamu nurut sama saya. Kalau kamu sayang dengan nyawamu, besok-besok jadi anak, jangan sompral." Mendengar hal itu, Vivi merasa terkena tamparan keras. Di rumah Pak Cokro, Vivi baru saja bisa berpikir logis tentang semua yang dia alami. Vivi pun menurut dan Pak Cokro menyuruh istrinya menyiapkan kamar untuk Vivi. Di tengah-tengah itu Pak Cokro menyalakan dupa dan ditaruh di depan pintu sebelum akhirnya pintunya ditutup dengan diiringi kalimat, "Dia bukan milikmu, tapi dia milik orang tuanya." Vivi yang asing dengan hal-hal seperti ini terus bertanya ke Pak Cokro mengenai apa yang barusan dia lakukan, dan Pak Cokro menjawab, "Saya melakukan itu agar dia tidak bisa menyentuhmu, karena kekuatan sebesar apapun yang genderuwo itu miliki, jika sudah di rumah ini, semua akan terpental balik ke arahnya. Jadi kamu tenang saja, kami tidak akan berbuat macam-macam, karena saya akan membantu kamu lepas dari dia. Kamu tunggu di sini, nanti kalau istri saya sudah selesai, kamu langsung ke kamar dan tidur, jangan main handphone. Saya mau ke kamar dulu." Pak Cokro masuk ke dalam kamar, sedangkan Vivi harus memberi kabar temannya kalau mobilnya baru Vivi kembalikan besok, karena urusannya dia belum selesai. Tak lama Bunia selesai membersihkan kamar untuk Vivi. Lalu Vivi pun masuk ke dalam kamar itu dan ketiduran. Mungkin karena saking capeknya menyetir. Di pagi hari, Bunia terdengar mengetuk kamar Vivi, berniat untuk membangunkannya. Akhirnya Vivi bangun dan diberikan handuk untuk mandi. Mandilah Vivi. Setelah mandi, Vivi disuruh ikut sarapan bersama mereka. Lalu Vivi mengucapkan, "Makasih ya Pak, Bu, karena kalian berdua baik sama saya. Alhamdulillah semalam saya tidak ada gangguan apa-apa." Bunia menjawab, "Gak apa-apa nak, toh kita sesama manusia harus saling tolong-menolong jika ada yang kesusahan." Lalu diiringi dengan senyum Bunia dan Pak Cokro yang hangat sekali. Vivi juga bilang ke kita, "Aku bakal selalu ingat senyuman baik mereka. Senyumannya itu kayak hangat banget dan berasa kayak lagi nyambut anak yang abis merantau jauh gitu." Dan mereka larut dalam suasana sarapan bersama. Setelah sarapan, Pak Cokro bilang, "Kamu harus pulang sekarang dan siram ini di sekitar kamarmu, dan sisanya pakailah untuk mandi karena bisa menolak bala. Air itu sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, dan kamu juga mulai sekarang harus berubah. Jangan tinggalin sholat, kamar dipakai untuk ibadah, jangan maksiat, karena yang bisa mengusir sosok ini hanya kamu sendiri dengan pertolongan Allah." Vivi akhirnya pamit pulang dengan membawa air itu. Selama perjalanan, Vivi baik-baik saja dan selamat sampai di tujuan, yaitu kosnya Suci. Sebelum akhirnya dia balikin mobil temennya ini ke kafenya. Saat tiba di kos Suci, Vivi ini langsung ketemu sama Suci di depan kos, karena sebelumnya udah janjian juga lewat WhatsApp. Di sana Vivi tanya semua tentang sosok itu. Lalu jawaban Suci yang bikin Vivi shock. Suci bilang, "Aku awalnya nggak ngalamin kejadian apa-apa saat di asrama, tapi entah kenapa saat kamu jadi teman sekamarku, aku ngerasa ada yang gak beres. Aku ngelihat
ada sosok hitam jelek peluk kamu saat kamu tidur. Sampai-sampai aku tiap mau tidur harus nutup selimut sampai muka biar bisa tertidur dan ngebuat seakan aku gak ngelihat sosok itu. Pernah juga aku ngintip di balik selimut. Kalau kamu itu diraba-raba. Aku mau teriak tapi aku takut, Vi. Jadi aku cuma bisa gemetaran di balik selimut. Dan saat kamu mau pindah kos, kenapa aku ikut pindah? Karena takutnya sosok itu masih nyarang di situ. Awalnya juga aku mau satu kos sama kamu, tapi karena aku lihat sosok itu masih ngikutin kamu, makanya nggak jadi. Dan aku milih kos di sini. Tapi sejak nggak sama kamu, aku udah nggak diliatin lagi sama sosok itu. Mendengarkan apa yang disampaikan Suci, Vivi langsung bergegas ke kosnya untuk menyiram semua sudut-sudut kamar kosnya dan jalan-jalan yang dia lalui saat keluar masuk kos itu. Lalu sisanya dia buat untuk mandi. Bahkan baju yang terakhir dia pakai keluar aja dia buang di sampah depan. Vivi benar-benar pengen lepas dari jeratan sosok itu. Bersyukurlah semua usahanya tidak sia-sia dan dia sudah tidak mengalami kejadian aneh-aneh sampai detik ini. Katanya juga sekarang dia lagi proses hijrah dan lagi belajar pakai hijab pelan-pelan. Lalu dia juga mulai belajar sholat dan setiap pagi ataupun mau tidur dia sempetin untuk nyetel murotal di dalam kamarnya. Alhamdulillah, apa yang dialami Vivi ini happy ending. Meski tim cerita Ama dibikin kesel di awal-awal cerita, tapi aku bersyukur sih dari pengalamannya ini Vivi bisa belajar dan mau merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Lagi-lagi dari kisah ini kita belajar ya, tidak di semua tempat kita bisa dengan leluasa membawa budaya kita sebelumnya ke tempat baru. Karena tidak semua tempat sesuai dengan karakter kita. Ada kalanya kita juga harus beradaptasi, saling menghargai. Apalagi pendatang harus benar-benar jaga sikap kalau nggak mau kejadian kayak yang dialami Vivi. Bukan nyumpahin, tapi kita sesama manusia harus saling mengingatkan satu sama lain. Bener nggak? Segini dulu ya cerita kali ini, dan kita sambung di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih untuk Vivi karena sudah membagikan ceritanya tanpa tedeng aling-aling. Pengalamannya ini luar biasa banget. Bersyukur ya setelah kejadian 2 tahun yang menyeramkan itu di tahun berikutnya, sampai Mbak Vivi menyelesaikan skripsinya kemarin semua berjalan normal-normal aja. Saat Vivi kirim cerita ini, dia juga dalam kondisi baik-baik saja dan masih kos di situ. Bahkan katanya dia juga mau tunangan tahun depan setelah dia diwisuda. Dan kita bisa benar-benar bisa ambil pelajaran berharganya ya dari Mbak Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Terima kasih tim cerita Ama. Tony Afes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony Afes.